Keduanya malah asyik berdebat kecil di atas panggung. Akhirnya Tong Yao menyadari betapa beruntungnya dia memiliki Si Cheng, orang yang siap memberikan apapun kepadanya, tidak ada rasa takut dan tidak peduli terhadap siapapun atau apapun. 他能够给予你一切你想要的，是随地，义无反顾。Di sini mereka sedang dalam perjalanan pulang, di mana Tong Yao membaca developer e-sport yang sedang membahas pernyataan Si Cheng, di mana Si Cheng menurunkan tangannya saat melakukan wawancara. Para fans menebak Si Cheng sedang menggandeng tangan Tong Yao. Para fans menebak Si Cheng sedang menggandeng tangan Tong Yao saat itu, karena kebetulan tangan Tong Yao juga berada di bawah. Para fans benar-benar menebak apa yang dilakukan Si Cheng, karena tangannya nampak sedang bergerak saat itu. Si Cheng melihat Tong Yao sedang membaca komentar, dan tiba-tiba menggenggam tangan Tong Yao. Tong Yao meminta Si Cheng membaca beberapa komentar. Si Cheng sangat biasa saja, dan malahan ia takjub mereka bisa menebak hal ini. Tong Yao pun membacakan sebuah komentar, yang menolak jika Si Cheng berpacaran dengan Tong Yao, atau memiliki kekasih. Jika hal itu benar terjadi, mereka akan berhenti menjadi fansnya Si Cheng. Hal inilah yang membuat Tong Yao tidak ingin mengumumkan hubungan mereka, karena dia tidak mau Si Cheng kehilangan fansnya. Si Cheng menyetujui untuk menyembunyikannya. Tong Yao mengira Si Cheng juga tidak mau kehilangan fansnya. Si Cheng akhirnya menjelaskan alasan mengapa dia menyetujui disembunyikan. Dia tidak mau para fans mencela Tong Yao. Kalaupun hal ini akan terjadi, dia akan membalas mereka semua dengan prestasi mereka. Si Cheng tahu jika Tong Yao suka membaca komentar, jadi dia takut Tong Yao akan terpengaruh. Kalaupun memang Si Cheng belum bersama Tong Yao, jika ada yang mendekat kepada Tong Yao, dia akan melarang mereka semua dan berkata jika Tong Yao yang harus fokus menjadi pemain profesional. Tong Yao tersenyum mendengar beberapa perkataan Si Cheng. Tiba di markas di mana Xiao Peng berniat mentraktir semuanya. Namun Si Cheng tidak berniat untuk makan dan ingin kembali ke kamar. Si Cheng bertanya apakah ada barang Tong Yao tertinggal di kamarnya. Tong Yao tidak mengerti kode Si Cheng, dia berkata tidak ada. Si Cheng mengirim pesan kepada Tong Yao. Ia bertanya apakah yakin tidak ada yang ketinggalan. Tong Yao mencari alasan untuk pergi ke kamar Si Cheng. Xiao Peng, Lauke, dan Lu Ye sepertinya menyadari ada yang tidak beres. Tong Yao memasuki kamar Si Cheng. Si Cheng dari belakang memeluk Tong Yao. Tong Yao pun bertanya apa yang ingin dimakan oleh Si Cheng. Tong Yao pun mengucapkan terima kasih karena Si Cheng mau membantunya untuk formasi 4-1. Dan dia merasa terima kasih kalau Si Cheng berani mengisyaratkan bahwa dia sudah punya kekasih. 这么努力配合打4保1，感谢你在全国人民面前。 Tong Yao pun akhirnya berinisiatif mengajak Si Cheng untuk berkencan. Si Cheng pun menyetujuinya. Tong Yao buru-buru lari dan berkata sampai jumpa besok. 明天见。 Keesokan paginya Tong Yao turun dengan penampilan yang tidak biasa. Xiao Rui, Xiao Peng, dan Lu Ye bingung melihatnya. Xiao Rui sampai taruhan jika 3 detik lagi Si Cheng akan turun. Dan ternyata tebakan mereka benar. Mereka bertiga yang kepo pun pergi mengintip keduanya dan bertanya mereka mau kemana. Lu Ye berkata, setiap kali kalian berdua mau keluar seperti mau ke biro catatan sipil saja. Lu Ye aneh dengan dandanan Tong Yao. Yang lain juga setuju karena sebelum-sebelumnya Tong Yao tidak pernah seperti ini. Tong Yao pun berusaha mencari beberapa alasan. Lu Ye pun belak-belakan bertanya sejak kapan kalian berdua berpacaran. Xiao Peng dan Xiao Rui kaget karena mereka berdua tidak bisa menjawab sama sekali. Lu Ye pun kembali mengejek dia. Dia tidak bisa membayangkan nanti anak kakaknya akan pendek seperti ibunya. Si Cheng tersenyum dengan ucapan Lu Ye. Tong Yao meminta Si Cheng untuk tidak tersenyum. Si Cheng pun mengajak Tong Yao untuk segera pergi. Saat dalam perjalanan, Tong Yao murung. Tong Yao kesal karena Si Cheng tidak membantah omongan Lu Ye. Tapi ujung-ujungnya Si Cheng merayu Tong Yao dan berkata nanti kita suruh anak kita main basket saja, dia juga akan segera tinggi. Tong Yao kesal dan berkata siapa mau punya anak laki-laki denganmu. Tong Yao menceritakan kesannya selama ini kepada Si Cheng. Si Cheng adalah orang yang sosok kalem, pendiam, dan lain-lain. Namun tidak disangka Si Cheng aslinya licik, tidak tahu malu. Di hadapan gadis lain,
dia adalah pria terhormat. Namun di hadapan Tong Yao, dia berbeda. Jadi dia meminta Tong Yao bersyukur bisa mengetahui kepribadiannya yang sebenarnya. Saat tiba di sebuah mall, keduanya bermain mesin capit, di mana Si Cheng menunjukkan kehebatannya saat mencapit boneka. Tong Yao memegang 2 buah boneka dan bertanya mana yang lucu. Si Cheng dengan kata-kata gombalnya berkata, yang tengah lebih lucu. Keduanya pun bermain dengan sangat bahagia. Setelah keduanya pun selesai bermain, Tong Yao pernah berkata suatu saat, dia ingin mempunyai pacar yang jago bermain capit boneka, sehingga bisa membuat tempat permainan itu bangkrut. Si Cheng merasa Tong Yao sekarang sudah menemukannya. Dia pun bertanya, taman bermain mana yang mau kita pergi, mari kita buat mereka bangkrut. Tapi saat keduanya asik ngobrol, Tong Yao melihat fansnya. Dia pun buru-buru melepaskan genggaman Si Cheng dan beralasan ingin ke toilet. Si Cheng menyadari Tong Yao melepaskan tangannya karena fans. Dia pun kesal terhadap sikap Tong Yao. Si Cheng pun sempat ngambek dengan Tong Yao. Dia pun membeli sebuah masker untuk menutupi wajahnya. Tong Yao berusaha melepaskannya, akhirnya mereka berada di bioskop. Tong Yao pun kembali membujuk Si Cheng membuka masker. Namun Si Cheng yang masih ngambek berkata, dia terlalu jelek dan tidak pantas untuk dilihat. Tong Yao melepaskan masker Si Cheng. Tong Yao meminta maaf, dia pun menjelaskan alasan melakukan semua itu. Namun Si Cheng merasa dia tidak peduli sama sekali dengan pandangan fans. Tong Yao sekali lagi menjelaskan kalau dia tidak ingin orang-orang menjelek-jelekan Si Cheng. Karena selama ini Si Cheng dianggap sebagai seorang sempurna, bahkan kritikus juga tidak berani mengkritik. Tong Yao tidak mau karena berpacaran dengan Si Cheng menjadi bahan gosip yang buruk. Si Cheng merasa dia tidak ingin seperti ini, dia tidak peduli dengan pandangan dan komentar orang. Dia juga punya kelemahan. Dia sangat menghargai jika mendapatkan komentar positif, dia tidak ingin kehidupannya diatur oleh komentar publik. Karena dia hanya menyukai gadis kecil yaitu Tong Yao. Tong Yao pun senang mendengar perkataan Si Cheng. Tong Yao pun menarik Si Cheng untuk segera masuk. Saat tiba di rumah, Xiaori membahas tentang rencana perjalanan karena ada kerjaan. Mereka hanya perlu melakukan sedikit acara dan ngevlog di sana. Namun Si Cheng tidak memberi respon apapun. Xiaori merasa Si Cheng tidak setuju, jadi Xiaori bisa membatalkan tiket kesiapannya. Tong Yao mendengar akan ke Xiamen, dia sangat semangat apalagi Xiaopeng mengatakan banyak makanan dan pemandangan di sana. Tong Yao merasa hal ini tidak boleh dibatalkan karena dia juga ingin pergi bersenang-senang. Xiaori merasa semua keputusan ada di tangan Si Cheng. Tong Yao bertanya kepada Si Cheng, semua menantikan jawaban dari Si Cheng. Si Cheng pun berkata dia akan pergi. Semua langsung bahagia sekali mendengar jawabannya. Mereka pun tiba di hotel. Saat mereka ingin pergi makan di restoran, Tong Yao meminta Si Cheng membawa kopernya karena dia ingin menelpon ibunya. Tong Yao pun menelpon ibunya dan memberi kabar. Saat Tong Yao menelpon, dia bertemu dengan seorang anak kecil yang ternyata adalah fansnya. Anak itu meminta tanda tangan dan sedikit berbincang. Karena lama muncul, Si Cheng menjemput Tong Yao dan berkata Tong Yao sudah menghilang selama 30 menit. Si Cheng mengira Tong Yao diculik. Tong Yao merasa dia miskin tidak ada yang mau menculiknya. Si Cheng berkata, aku punya uang, jika ada yang menculikmu dan meminta tebusan, aku akan membayarnya. Di sini Si Cheng bertanya apakah masa percobaannya telah berakhir. Tong Yao menjawabnya dengan menciumnya. Namun hal ini terlihat oleh Xiaopeng. Xiaopeng sangat kaget dengan apa yang dilihatnya. Akhirnya mereka menahan Xiaopeng. Xiaopeng pun bertanya perihal hubungan mereka. Dia bertanya siapa yang mulai duluan. Si Cheng menjawab dengan sangat santai. Seperti biasa, Si Cheng selalu santai aja kalau ditanya. Dia tidak pernah ragu menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan. Xiaopeng merasa hal ini tidak adil karena wanita di dalam tim mereka hanya satu. Harusnya mereka saling melindungi dan sebagainya.
Si Cheng merasa dia tidak bisa membiarkan mereka menyerang duluan. Dia adalah seorang ketua tim. Xiaopeng bertanya kepada Tong Yao, bukannya kamu bilang tidak mau berpacaran dengan pemain e-sport, namun kamu jadi jilat ludah sendiri sih. Tong Yao berkata si Cheng bukannya Jian Yang. Jadi dia tahu si Cheng orang baik. Xiaopeng benar-benar tidak bisa berkomentar apapun. Si Cheng menjelaskan bagaimana dia bisa tertarik dengan Tong Yao dan apa yang membuatnya bisa cinta terhadap Tong Yao. Xiaopeng yang mendengarnya sudah tidak sanggup. Dia meminta si Cheng nanti saja ngomongnya dengan penghulu. Mereka berdua di sini asyik menebarkan kemesraan. Xiaopeng melihat si Cheng sangat perhatian dengan Tong Yao. Dia sangat sedih, padahal selama 2 tahun ini dia selalu menjadi support si Cheng, tapi tidak diperlakukan seperti ini. Tong Yao pun tersenyum. Saat mereka kembali ke kamar masing-masing, si Cheng masih sempat video call Tong Yao. Xiaopeng kembali mendengar kemesraan mereka dan mengeluh kini kehidupan pribadi dia sudah dipenuhi dengan kemesraan mereka. Xiaopeng dan si Cheng membicarakan perihal ketakutan Tong Yao. Si Cheng menceritakan dia tidak ingin menyembunyikan hal ini, namun beberapa masalah terjadi sehingga mereka harus menyembunyikannya. Apalagi Tong Yao tidak ingin kehilangan fans, maka Tong Yao tidak mau mengungkapkannya. Xiaopeng merasa wanita memang seperti itu, suka berpikir yang aneh-aneh. Saat mereka bersiap untuk tidur, Xiaopeng dengan iseng merekam dan bertanya apa yang disukai si Cheng terhadap Tong Yao. Si Cheng pun mengungkapkan bagaimana dia bisa sesuka itu dengan Tong Yao. Xiaopeng pun mengirim pesan suara itu kepada Tong Yao dan Tong Yao senang mendengarnya. Selanjutnya Xiaopeng sedang melakukan daily vlog di Xiamen. Di sini Xiaopeng bertemu si Cheng dan Tong Yao. Tong Yao awalnya khawatir, namun si Cheng berkata, ini bukan siaran langsung, jadi bisa dihapus. Mereka pun menghampiri Xiaopeng dan meminta Xiaopeng untuk menghapusnya. Namun seperti biasa, Xiaopeng meminta jatah tutup mulut. Keduanya pun berjalan di sebuah store membeli sesuatu untuk menutup mulut Xiaopeng. Dan di sini, Tong Yao yang ingin mencoba mangga, namun tidak diizinkan oleh si Cheng. Mereka berdua cukup menikmati perjalanan kali ini. Tiba saatnya mereka pulang ke markas, namun terdapat 2 orang sedang menunggu seseorang. Rupanya orang itu adalah orang tua Lauke. Lauke pun lari meninggalkan mereka. Keributan pun terjadi.